Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Mahrus MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam dan teman-teman semuanya. Pertama-tama kita haturkan pujian dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat mengikuti penyampaian materi pada hari ini. Baik, langsung saja saya dari kelompok 4 akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Teddy Susanto dengan nomor NIM 20210190015, dan yang kedua ada saudara Khairil Anam dengan nomor NIM 20210190032, dan yang terakhir ada Nindya Farah Azharo dengan nomor NIM 20210190006. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dan fungsi metode studi Islam, yaitu metode yang bisa diartikan yaitu tentang cara atau berproses yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Sedangkan studi adalah kajian yang mendalami suatu ilmu, sehingga bisa kita simpulkan atau kita buktikan bahwa metode studi Islam adalah cara atau proses untuk pengajian tentang Islam. Karena di dalam itu tiada yang final atau yang instan. Semuanya butuh proses untuk menggapainya, dan jika Anda ingin memahami Islam sepenuhnya lebih dalam, Anda harus mengenal terlebih dahulu metode-metode yang akan Anda lalui atau Anda gunakan untuk bisa mendalaminya, yaitu dengan metode studi Islam. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi metode studi Islam antara lain, yaitu yang pertama, untuk mengetahui sudut pandang atau pemahaman kita yang lebih relevan untuk kita ikuti. Berikutnya, yaitu menumbuhkan rasa toleran antara berbagai pendapat karena pemahaman kita yang mendalam atas metode itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk memudahkan kita dalam mendalami Islam yang mencakup aspek duniawi maupun ukhrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Anam dengan NIM 20210190032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metodologi studi Islam. Jadi secara bahasa, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos dan logos. Metodos sendiri artinya cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu. Sedangkan logos sendiri artinya ilmu pengetahuan atau wawasan. Dengan demikian, metodologi adalah metode-metode atau cara-cara atau juga langkah-langkah untuk menafsirkan atau memecahkan masalah dalam lingkup tertentu dari sebuah disiplin ilmu. Sedangkan studi Islam sendiri adalah sebuah upaya yang bersifat aspektual, polimetodis, dan pluralistik. Bersifat aspektual berarti Islam merupakan salah satu aspek yang eksistensi. Bersifat polimetodis berarti berbagai metode yang digunakan untuk memahami Islam, metode sejarah, dan sebagainya. Bersifat pluralistik karena ada banyak agama dan tradisi lain di samping agama Islam. Jadi, metodologi studi Islam adalah cara untuk melakukan pengkajian secara komprehensi dan utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Farah Azharo dengan nomor NIM 20210190009. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan filologi dalam studi Islam. Pengertian filologi. Filologi merupakan suatu kajian yang bertugas menelaah dan menyunting naskah untuk dapat mengetahui isinya. Cabang ilmu ini mungkin belum dikenal banyak oleh masyarakat luas, terutama di kalangan masyarakat Islam. Kekayaan dan warisan intelektual yang berupa karya tulis ini menjadi terabai. Objek kajian filologi adalah teks, sedangkan sasaran kerjanya berupa naskah. Naskah yang dijadikan objek filologi mempunyai karakteristik bahwa naskah tersebut tercipta dari latar sosial budaya yang tidak ada lagi atau tidak sama dengan latar sosial budaya masyarakat pembaca masa kini dan kondisinya yang sudah rusak. Tujuan filologi.
Secara umum, filologi bertujuan untuk menertibkan, menyunting, dan menganalisis suatu naskah kuno. Tentu dalam hal ini sangat memerlukan disiplin-disiplin ilmu lainnya, seperti sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, sejarah agama, dan juga sejarah hukum. Maka dapat dikatakan bahwa secara praktis, penelitian filologi dilakukan untuk tujuan menunjang ilmu-ilmu lain. Sedangkan secara metodologis dilakukan karena banyaknya naskah kuno yang masih harus diuji otentitas isi kandungan atau teksnya. Dasar kerja filologi. Kerja filologi didasarkan pada prinsip bahwa teks berubah dalam penurunan transmisinya, sehingga muncul teks yang bervariasi. Jadi, filologi bekerja karena adanya sejumlah variasi teks. Pendekatan filologi dalam studi Islam. Az-Zamakhsyari, sebagaimana dikutip Nabila Lubis, mengungkapkan kegiatan filologi sebagai tahqiq al-kutub. Secara bahasa, tahqiq berarti tasih, yang berarti membenarkan atau mengoreksi, dan ihkam, yang berarti meluruskan. Secara istilah, tahqiq berarti menjadikan teks yang ditahqiq sesuai dengan harapan pengarangnya, baik bahasanya maupun maknanya. Setelah Islam tumbuh dan berkembang di Spanyol pada abad ke-8 Masehi, pada zaman dinasti Bani Umayyah, ilmu pengetahuan Yunani yang telah diterima bangsa Arab kemudian kembali ke Eropa dengan epistemologi Islam. Puncak kemajuan karya sastra Islam ini mengalami kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah. Dalam konteks keindonesiaan, manuskrip Islam terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, manuskrip berbahasa dan tulisan Arab. Kedua, manuskrip Jawi, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tetapi berbahasa Melayu. Ketiga, manuskrip Pegon, yakni naskah yang ditulis dengan huruf Arab tetapi menggunakan bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Burton, Aceh, dan bahasa lainnya.